Assalamualaikum. Neng sok pulang jajan. Mawa atuh duitna. Nya maksudnya di sini banget Bab 1115 layak menjadi kepala aula kita 3 hari kemudian, Jifei perlahan membuka matanya. Pada saat ini, ada aura kekuatan yang kuat di mata Jifei, seperti aura seorang raja yang memandang rendah dunia. Seolah-olah semua yang ada di depannya tidak ada hubungannya dengan dirinya, dan tampaknya dia lebih tenang dan yakin bahwa dunia ada di tangannya. Suara mendesing, bersamaan dengan suara itu, King Chang muncul di samping Jifei. Kali ini, dia akhirnya mendengar suara King Chang datang. Di masa lalu, kedatangan dan kepergian King Chang bagaikan bayangan baginya, atau bahkan lebih seperti hantu, dan dia tidak pernah bisa merasakannya. Kali ini, Jifei akhirnya bisa disebut sebagai Raja Naga Sejati. Ada keterkejutan dalam nada tenang King Chang. Keyakinan terpancar di mata Jifei. Dia sangat jelas tentang terobosan dalam kekuatannya. Yang lebih penting, dia bisa merasakan kekuatan naga darah dan kekuatan tubuhnya menyatu menjadi satu, melonjak tanpa henti. Terima kasih, Jifei berkata dengan tulus. Dia tahu betul bahwa tanpa King Chang, dia tidak akan berada di tempatnya saat ini. Ekspresi King Chang sangat tenang. Dia menatap langit di kejauhan dan berkata, "Kau tak perlu berterima kasih padaku. Ini semua adalah hasil kerja kerasmu sendiri." "Bisakah saya pergi sekarang?" King Chang mengangguk, "Kau boleh pergi sekarang. Tugasmu yang paling mendesak sekarang adalah meningkatkan kemampuanmu." "Tidak. Aku ingin membunuh kakak Long." Jifei teringat akan ejekan dan penghinaan yang berulang kali ditimpakan saudara Long kepadanya, yang membuatnya dipenuhi amarah tiada akhir. Karena saudara Long begitu berkuasa, mari kita gunakan saudara Long sebagai batu ujian. King Chang terdiam sejenak. "Saudara Long adalah bom waktu. Saya pikir kamu harus berhati-hati. Apakah kamu takut orang tuanya akan keluar dan tidak ada yang bisa menolak? Itu satu hal, tapi hal lainnya adalah, aku khawatir kamu tidak akan mampu menolaknya sama sekali." "Anda?" Jifei tidak yakin, tetapi King Chang melambaikan tangannya untuk menghentikannya. King Chang menatap ke kejauhan, dengan sedikit kekhawatiran di matanya, segera pergi ke kota Ningjiang. "Apa tujuanmu ke sana?" Reaksi pertama Jifei adalah kembali ke kota Ninghai. Lagi pula, Li Ruoxi ada di kota Ninghai. "Kau akan tahu saat kau sampai di sana. Ingat, masuklah perlahan dan jangan terlalu agresif terhadap saudara Long." King Chang memperingatkan, "Dalam kamus saya, setiap orang yang pantas mati harus mati." Ada niat membunuh di mata Jifei. King Chang tidak mengatakan apa-apa lagi. Jifei telah melompat dari gunung dan terbang ke udara. "Saya harap Jifei bisa bertarung dengan baik melawan saudara Long." King Chang bergumam pada dirinya sendiri. Dia sudah tahu bahwa Li Ruoxi telah ditangkap. Dia bahkan mengirim pesan kepada saudara Long melalui orang lain, memberitahu Jifei bahwa dia akan pergi ke Ningjiang secara langsung untuk menyelamatkan Li Ruoxi dalam 3 hari. Itulah sebabnya dia meminta Jifei untuk pergi langsung ke kota Ningjiang. Namun jauh di dalam hatinya, dia masih belum cukup percaya pada Jifei. Jifei tidak tahu apa yang dipikirkan King Chang. Setelah dia turun gunung, dia langsung pergi ke bandara. Dia telah terisolasi dari dunia akhir-akhir ini, dan baterai telepon genggamnya habis. Ketika dia tiba di bandara dan membeli tiketnya, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengisi daya ponselnya. Saat dia baru bisa menyalakannya, pihak lainnya sudah memberitahu dia untuk naik ke pesawat. Dia tidak punya pilihan selain mematikan teleponnya dan bergegas naik pesawat. Begitu saja, setelah lebih dari 2 jam penerbangan yang bergelombang, kami kembali ke kota Ningjiang. Jifei baru saja turun dari pesawat dan segera menyalakan ponselnya, dan pesan pun membanjiri.
Ada laporan dari Qi Yuan dan Long Meiying, juga dari Zheng Lingyun dan lainnya. Makna intinya hanya satu, yaitu Li Ruoxi dan Feng Huang hilang. Mereka tidak melihat satupun dari mereka, dan bahkan kamera pengintai di rumah tidak merekam apapun. Satu-satunya hal yang pasti adalah kedua orang itu menghilang di rumah, karena Li Ruoxi masih mengenakan piyama. Ketika Ji Fei melihat berita itu, kepalanya berdengung dan dia merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam ruang bawah tanah es. Perasaan tidak enak menyerbuk dalam hatinya. Dia sangat menyadari niat King Chang yang memintanya datang ke kota Ningjiang, yang berarti Li Ruoxi dan yang lainnya ditangkap di kota Ningjiang. Reaksi pertamanya adalah saudara Long. Ji Fei memasang ekspresi membunuh di wajahnya dan segera berjalan keluar bandara. Tepat saat dia hendak menghentikan mobil, sebuah Land Rover hitam berhenti di depan Ji Fei. Ji Fei tertegun, tidak seorang pun tahu dia kembali. Jadi siapa orang lainnya? Mungkinkah itu orang-orang saudara Long? Ekspresi kewaspadaan tampak di wajahnya. Jendela mobil diturunkan, memperlihatkan wajah seorang pria yang tersenyum. Aku akan mengantarmu pulang. Meskipun Ji Fei tidak mengenal orang itu, dia tidak takut dan langsung membuka pintu mobil dan masuk. Halo, Guru, nama saya Chen Gu, dan saya adalah penanggung jawab cabang Balai Naga Ningjiang. Ji Fei tertegun. Awalnya dia waspada terhadap pihak lain yang melakukan sesuatu, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain itu ternyata adalah anggota Long Tang. Tak perlu dikatakan lagi. Pasti King Chang yang memberitahu pihak lain. Semua dari kami di Dragon Hall telah menerima perintah Anda untuk melayani sebagai Master Dragon Hall. Mulai sekarang, Dragon Hall kami akhirnya memiliki Master baru, dan kami akhirnya bisa menjadi lebih kuat. Chen Gu mengambil inisiatif untuk menjelaskan alasannya. Dia tampak sangat gembira dan bahkan ada sedikit kesedihan di wajahnya. Bagaimana Long Tang berkembang selama bertahun-tahun? Ji Fei bertanya. Setumpuk pasir lepas, orang baik masih bisa berpegang pada niat awal mereka dan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Tetapi orang jahat mungkin sudah mengkhianatiku sekarang. Ji Fei mengerutkan kening. Apakah tidak ada yang bertanggung jawab? Chen Gu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti aku yang bertanggung jawab atas cabang Ningjiang. Aku tidak bisa ikut campur dengan aliansi bela diri Ningjiang, apalagi menghentikan mereka melakukan hal-hal buruk. Ji Fei terdiam setelah mendengar ini. Lalu apa yang dilakukan Balai Nagamu sekarang? Kami mengumpulkan intelijen dan memberikan informasi penting kepada departemen terkait sehingga mereka dapat mengambil tindakan. Ji Fei melihat keluar jendela. Aula naga ini kini hanya sekadar cangkang kosong. Bagaimana mungkin balai naga yang diberikan King Chang kepadanya bukanlah balai naga? Ini kacau sekali. Chen Gu tampaknya tidak menyadari diamnya Ji Fei, namun sangat senang. Sekarang setelah kami memiliki Anda sebagai ketua aula, kami punya harapan. Ji Fei tidak mengatakan apa-apa. Chen Gu terus tersenyum dan berkata, aku telah mengikutimu di kota Ningjiang. Aku telah lama terkejut dengan perbuatanmu. Aku selalu bermimpi memiliki seorang Master Aula Naga sepertimu. Akan lebih baik dari sekarang, aku tidak menyangka bahwa kau benar-benar akan menjadi Master Aula. Itu benar-benar hal yang beruntung. Ji Fei awalnya tidak bisa berkata apa-apa, tetapi setelah mendengar kata-kata Chen Gu, dia merasakan keinginan hatinya agar Long Tang menjadi lebih kuat, dan dia tersentuh. Long Tang berharap agar orang-orang ini tidak melupakan aspirasi awal mereka dan tetap setia pada diri mereka sendiri. Jangan khawatir, Dragon Hall akan perlahan menjadi lebih kuat. Chen Gu mengangguk dengan berat. Meskipun aku masih muda, aku telah mendengar dari para pendahuluku bahwa Aula Naga dulunya sangat kuat. Sayangnya, banyak orang tidak akan pernah melihatnya lagi. Air mata mengalir di matanya,
penuh dengan kompleksitas yang tak terbatas. Bawa aku untuk menyelamatkan Li Ruoxi sekarang. Ji Fei tahu betul bahwa jika Longtang ingin berkembang, dia harus memberikan kepercayaan kepada rakyat Longtang. Jika dia bahkan tidak mampu melindungi istrinya sendiri, bagaimana orang-orang di Longtang bisa benar-benar mempercayainya? Dia ingin menggunakan kekuatannya untuk memberi harapan kepada warga Longtang dan memungkinkan mereka menjadi benar-benar kuat. Chen Gu ragu-ragu sejenak dan bertanya, apakah kita perlu membawa orang lain bersama kita? Tidak perlu, aku sendiri saja sudah cukup, sesuai dengan yang diharapkan dari ketua aula kami. Air mata Chen Gu mengalir karena kegembiraan. Bab 1116 percaya atau tidak, aku akan meledakkanmu sampai mati. Daerah pinggiran kota Ningjiang, ada bangunan yang belum selesai di sini. Terakhir kali, karena insiden pemilihan juru bicara kota Ningjiang, Ji Fei dan yang lainnya tersinggung, jadi Huo Lei, Seng Lingyun dan yang lainnya benar-benar bersatu dan memutuskan untuk tidak mengembangkan daerah itu dan membiarkan saja tanah di zona pengembangan di sini. Sekarang tempat ini telah menjadi kota mati. Meskipun banyak pemimpin provinsi Ningjiang dan kota Ninghai sangat marah, mereka tidak berdaya ketika mereka mengira bahwa insiden itu disebabkan oleh mereka sendiri dan mereka sedang menembak kaki mereka sendiri. Pada akhirnya saya hanya bisa menahannya dan terus berkomunikasi. Situasi di kedua belah pihak sekarang sangat jelas. Di satu sisi, mereka ingin menyelesaikan masalah. Sebab, jika tidak diselesaikan, karir merekalah yang akan terganggu. Di sisi lain, mereka hanya ingin melampiaskan kemarahannya. Pasti ada penjelasan untuk masalah Hu Sueyao. Dia tidak bisa dikalahkan dengan sia-sia. Dan orang-orang itu tidak bisa berpuas diri. Tidak ada solusi sekarang, jadi semuanya berhenti di sini. Banyak penyelenggara di lokasi kejadian telah ditangani atau sedang dalam proses penanganan. Sekarang sudah malam, jadi gelap gulita. Jika seseorang tidak tahu, mereka akan mengira mereka datang ke kota mati. Chen Gu tiba-tiba memecah keheningan. Tuan, mari kita kembangkan kawasan pembangunan ini nanti. Apapun yang terjadi, warga kota Ningjiang tidak bersalah. Karena telah lama tinggal di Ningjiang, dia menganggap dirinya sebagai warga Ningjiang dengan alasan menjadi warga Longtang. Ji Fei melihat sekeliling dalam kegelapan dan berkata, aku akan membiarkan mereka menangani masalah ini. Tetapi beberapa orang hanya perlu diberi pelajaran sebelum mereka tahu apa artinya sulit diganggu. Chen Gu mengangguk. Saya telah melihat dan mengetahui semua yang telah dilakukan oleh kepala balai untuk kota Ningjiang. Jika bukan karena Anda, tidak ada orang bodoh di sini yang akan membayar 100 miliar untuk membelinya. Di mana mereka? Ji Fei tidak ingin melanjutkan dan mengganti topik pembicaraan. Mereka kini telah mengunci 2 orang di atap gedung tertinggi di kawasan pembangunan tersebut. Petugas kami telah mengamati mereka selama 3 hari dan mereka tidak bergerak. Ji Fei mengangguk, langsung saja, biarkan orang-orangmu mundur. Chen Gu ragu sejenak, benarkah tidak perlu? Ji Fei menggelengkan kepalanya. Chen Gu akhirnya mengangguk, mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Ketika kedua pria itu tiba, 7 atau 8 orang mundur dari segala arah, menyapa Ji Fei dan pergi. Chen Gu tidak pergi. Kamu juga ikut, Tuan. Tolong izinkan saya melayani Anda, saya selalu bermimpi memiliki kesempatan seperti itu. Melihat Chen Gu sangat bertekad, Ji Fei berpikir bahwa dia bisa saja meminta seseorang menjemputnya di bandara. Tetapi dia bersikeras pergi ke sana sendiri, yang menunjukkan betapa dia ingin berkembang. Dalam hatinya, dia memiliki kesan yang baik tentang Chen Gu. Ayo pergi. Berjalan menuju bagian dalam gedung, ini adalah gedung dengan lebih dari 30 lantai. Belum rampung dan tidak ada lift sama sekali. Ji Fei bisa saja berjalan langsung ke puncak gedung sendirian. Tetapi dengan adanya Chen Gu di dekatnya,
dia tidak menunjukkan kekuatan seperti itu dan berjalan perlahan. Pada saat ini, di seberang gedung, Kakak Long, berpakaian hitam, menatap Ji Fei dengan senyum dingin di wajahnya. Ji Fei ada di sini, sepertinya wanita adalah titik lemahmu. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Ji Fei ada di sini. Wah, dia menutup telepon dengan senyum main-main di wajahnya. Saat ini di dalam gedung, Feng Huang dan Li Ruoxi diikat dan dilempar ke sudut, dengan dua pria berpakaian hitam berdiri di samping mereka. Li Ruoxi sangat takut pada awalnya, tetapi karena kehadiran Feng Huang, dia merasa jauh lebih baik. Tetapi kini kedua wanita itu masih sangat gelisah karena tubuh mereka dipenuhi bahan peledak. Seorang pria berpakaian hitam yang baru saja menutup telepon berkata kepada pria lain, mulai. Bagus, setelah pihak lain selesai berbicara, dia segera berjalan ke Feng Huang dan Li Ruoxi, menekan tangannya pada bom waktu, dan segera penghitung waktu mulai menghitung mundur selama 10 menit. Apakah Tuan ada di sini? Feng Huang menatap pria berpakaian hitam itu, seolah bertanya, tetapi lebih seperti memberitahu Li Ruoxi. Ji Fei, jangan datang, Li Ruoxi berteriak keras ketika dia melihat penghitung waktu mundur pada bom waktu. Kedua pria berpakaian hitam itu tidak berusaha menghentikan mereka sama sekali. Mereka bahkan tidak berusaha menghentikan mereka berbicara. Karena penghinaan, jika Ji Fei bahkan tidak bisa menyelamatkan istrinya sendiri, maka dia bukan seorang pria. Pria berpakaian hitam yang baru saja menjawab telepon berkata dengan acuh tak acuh. Li Ruoxi merasa seolah-olah dirinya dilubangi dalam sekejap, perkataan pihak lain tepat sekali. Karakter Ji Fei adalah bahwa meskipun ada gunung pedang dan lautan api di depan, bahkan jika tidak ada keraguan bahwa dia akan mati, selama Li Ruoxi ada di sini, dia akan datang tanpa ragu-ragu. Bagi Ji Fei, Li Ruoxi berada di atas segalanya. Air matanya mulai menetes terus-menerus, dan di bibirnya muncul bercak-bercak darah karena menggigit giginya, tetapi dia tetap tidak mau melepaskannya. Apakah aku, Ji Fei, seorang pria atau bukan? Bukan giliranmu untuk berkomentar arogan di sini. Suara dingin Ji Fei terdengar di belakang kedua orang itu. Awalnya dia berjalan perlahan, tetapi ketika dia mendengar panggilan Li Ruoxi, dia langsung melangkah dari lantai 10 ke lantai paling atas. Kemunculannya yang tiba-tiba dan kata-katanya mengejutkan mereka berdua. Mereka gugup, tetapi mereka cepat pulih. Ji Fei, akhirnya kau di sini juga. Kami sudah mengurus 2 wanita untukmu selama 3 hari. Tapi itu cukup merepotkan. Tak seorang pun dari mereka yang takut. Bahkan salah satu dari mereka tampak menggoda dan bercanda. Siapa di antara kalian yang menculik istriku? Bersama-sama atau hanya 1 orang? Saya, pria yang baru saja menjawab telepon itu berdiri dengan bangga. Kamu pantas mati. Sialan, aku patah. Sebelum lelaki berpakaian hitam itu bisa menyelesaikan kata-katanya, lehernya mengeluarkan suara keras seperti tulang patah. Matanya terbelalak, pupil matanya memancarkan ketakutan dan ketidakpercayaan yang tak terbatas. Menatap Ji Fei di depannya, bagaimana mungkin? Dia juga seorang ahli tingkat master. Tetapi dia bahkan tidak melihat bagaimana Ji Fei melakukan gerakannya sebelum dia dikendalikan oleh Ji Fei dan kemudian dicekik sampai mati oleh Ji Fei. Apakah ini masih manusia? Orang lain di sebelahnya jelas tidak menduga situasi seperti itu akan terjadi. Dia terkejut dan tanpa sadar mundur selangkah. Kamu. Siapapun yang menyentuh istriku harus mati, ledakan. Begitu Ji Fei selesai berbicara, dia mengendurkan tangannya dan tubuh pria itu jatuh ke tanah seperti milunak. Pria berpakaian hitam lainnya juga terbangun dari keterkejutannya, menatap Ji Fei, dan berkata dengan gigi terkatup, Ji Fei,
Jika kamu berani membunuhku sekarang, aku akan menekan tombol ini dan membiarkanmu mati bersamaku. Desir, pakaian hitamnya terangkat, memperlihatkan banyak sekali bahan peledak di dalamnya. Ji Fei menatap pria berpakaian hitam itu. Apakah kalian orang-orangnya saudara Long? Pria berpakaian hitam itu tetap acuh tak acuh. Saya merasa sangat lucu bagaimana orang-orang saudara Long menggunakan metode yang tercela seperti itu. Haha, tertawa terbahak-bahak, penghinaan. Ketika saudara Long di gedung seberang mendengar komentar Ji Fei, wajahnya tetap tenang, tanpa sedikit pun tanda-tanda gugup atau pemarah. Bahkan sudut mulutnya melengkung. Ji Fei, orang sombong akan kalah. Berhenti bicara omong kosong. Apa kau percaya aku bisa meledakkanmu sampai mati? Bersambung.